Halo pemirsa nonton singkat, film yang akan saya review berjudul Last Survivor. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang ayah bernama Troy dan anak lelakinya Jackie hidup mengasingkan diri dan berlindung di tengah-tengah hutan bersalju yang jauh dari kehidupan masyarakat umum selama 20 tahun. Troy membawa Jackie ketika ia masih kecil karena situasi mulai kacau akibat mulainya Perang Dunia III, di mana ibunya tewas akibat pasukan musuh. Mereka berdua bertahan dengan cara berburu dan memasang jebakan di sekitar wilayah rumahnya. Jack dididik hingga dewasa untuk terbiasa dengan hawa dingin. Pada suatu hari, ketenangan mereka terusik suara tembakan yang tak jauh dari rumahnya. Troy langsung mengambil senapan dan menyuruh Jack untuk bertahan menjaga rumah. Troy memeriksa sumber tembakan yang ternyata berasal dari jebakan yang dia buat. Ia merasa ada seseorang yang telah menerobos wilayahnya. Dari rumah, Jackie mendengar beberapa tembakan. Karena khawatir terhadap ayahnya, akhirnya dia keluar menjemput ayahnya. Di situ, Jackie melihat ayahnya telah menghabisi seseorang yang mencoba menerobos masuk wilayahnya. Troy mendidik dan selalu berkata kepada Jackie, setiap melihat orang luar harus segera dihabisi sebelum mereka menghabisi kita. Karena Troy terluka akibat tembakan, Jackie disuruh mengubur mayat itu yang ternyata masih hidup. Luka tembak Troy semakin memburuk. Ia minum obat stok lama yang sudah tidak lagi manjur. Troy menyuruh Jackie untuk mengambil buku yang ditanam di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Buku itu berisikan peta di mana terdapat pemukiman warga yang lumayan cukup jauh dari rumahnya. Troy meminta Jackie untuk menuju ke sana mencari beberapa persediaan obat. Sebelum berangkat, Troy selalu berpesan kepada Jackie agar selalu menghabisi dahulu orang yang dia lihat, tidak peduli anak kecil atau orang tua, karena mereka semua musuh yang berbahaya. Akhirnya, Jack untuk pertama kalinya pergi jauh dari rumah untuk mencari bekal pengobatan. Sesampainya di tujuan, dari kejauhan, Jack melihat seorang wanita paruh baya yang tak jauh dari rumahnya sedang mereparasi sesuatu. Ia teringat pesan ayahnya untuk menghabisi orang yang dia temui. Dengan penuh pertimbangan, Jack mengurungkan niatnya menembak wanita itu. Jack berhasil masuk ke salah satu rumah dan berhasil membawa obat-obatan. Aksi Jack sempat diketahui wanita itu, tapi Jack lari begitu saja tanpa memperdulikannya. Setibanya di rumah, Troy menanyakan apa yang telah dia temui dan apa ada yang membuntutinya. Jack menceritakannya dan mengatakannya ia telah menghabisi wanita paruh baya. Jack penasaran dengan wanita yang ia temui dan ingin sekali menemuinya lagi. Ia mencari cara dengan menyembunyikan sebagian bekal untuk musim dingin. Dengan cara itu, Jack meminta izin ayahnya untuk berburu di luar wilayahnya. Rencana Jack berhasil. Pada malam harinya, setibanya di sana, Jack menodongkan senapan kepada Henrietta yang sedang mempersiapkan hidangan makan malamnya sendiri. Ia terkejut dengan kedatangan Jack yang tiba-tiba menodongkan senjatanya kepadanya. Ia mencoba menenangkan dan menawarkan Jack untuk berdiri dan sebuah makan malam. Akhirnya Jack menuruti Henrietta. Jack merasakan mandi dengan air hangat yang selama ini belum pernah ia rasakan. Setelah mandi, Jack menikmati hidangan makan malam
dan sedikit berbagi cerita tentang kehidupan bersama ayahnya yang berada jauh di tengah hutan. Keesokan harinya, Jake segera kembali pulang dengan hasil buruan yang telah ia janjikan kepada ayahnya. Henrietta menawarkan daging rusa beku untuk dibawa pulang dan tidak perlu repot-repot berburu. 3 hari Jake melakukan perburuan. Setibanya di rumah, Troy menanyakan hasil buruannya. Ia curiga dengan daging buruan yang terpotong rapi dan tidak terlihat seperti daging buruan. Tapi Jake berhasil memberi alasan dan membujuk ayahnya. Keesokan harinya, Troy yang memeriksa keadaan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia menemukan bekal yang pernah disembunyikan oleh Jake. Lalu dia menyampaikan kepada Jake. Troy mulai curiga dengan gelagat Jake yang mulai aneh belakangan ini. Akhirnya pembicaraan mereka menuju pada Jake yang telah bertemu wanita yang pernah ia bicarakan. Jake tidak menghabisinya, melainkan malah berteman dengannya. Troy marah mendengar cerita itu karena sangat berbahaya baginya. Jake merasa yang dikatakan ayahnya tidak sesuai dengan apa yang dia temui. Wanita itu baik-baik saja dan tidak menunjukkan itikat yang buruk. Perdebatan mereka berdua membuat Jake pergi untuk menemui wanita itu lagi. Di sisi lain, Henrietta melaporkan pertemuannya dengan Jake ke polisi. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Jake dan ayahnya Troy. Polisi akan menghubungi Henrietta bila mendapatkan kabar. Di hari berikutnya, Jake mengikuti Henrietta yang sedang bertemu dengan mantan suaminya. Jake cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Henrietta tidak mengetahui kalau Jake mengikutinya dan tidak menyadari bahwa Jake ternyata menyukainya. Henrietta memberi penjelasan tentang dirinya yang tak pantas buat dia karena jarak usia yang terlalu jauh. Jake hanya ingin melindunginya dari bahaya perang. Henrietta sempat kaget apa yang dikatakan Jake. Jake dikabari ayahnya bahwa situasi sekarang dalam situasi perang dunia. Henrietta terheran-heran. Dia menjelaskan kepada Jake bahwa tidak ada perang dan semuanya baik-baik saja. Henrietta mengatakan pada Jake bahwa apa yang dikatakan ayahnya selama ini bohong. Sesampainya di rumah, Jake menuduh ayahnya selama ini berbohong tentang perang dunia. Tapi Troy berusaha meyakinkan bahwa itu benar-benar terjadi. Jake menceritakan apa yang Henrietta katakan pada ayahnya. Troy akhirnya geram dengan Henrietta yang telah membuat anaknya berubah. Dia berencana menghabisinya, namun Jake melarang. Tak habis akal, akhirnya Troy mengunci Jake dalam gudang dan berangkat menuju kediaman Henrietta. Tak lama kemudian, Jake berhasil keluar dari gudang dan segera pergi untuk menyelamatkan Henrietta. Polisi menemukan catatan kriminal tentang Troy yang ternyata pada laporannya dia menculik anaknya sendiri, yaitu Jake, dari istrinya dan membakar sendiri rumahnya. Catatan lain, Troy dinyatakan hilang bersama anaknya. Henrietta kembali ke rumah bersama polisi untuk melihat situasi rumahnya. Tiba-tiba Jake keluar rumah sambil menodongkan senjata karena Jake merasa Henrietta terancam. Henrietta mencoba meredakan suasana di antara mereka, tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar dari kejauhan dan mengenai salah satu petugas itu. Jake berusaha melindungi Henrietta. Lalu suara tembakan terdengar lagi yang menewaskan petugas satunya lagi. Jake menyuruh Henrietta untuk sembunyi karena ayahnya menginginkannya mati. Sementara itu, Jake mencari ayahnya untuk menghalanginya.
think he can just fuck up a man's life? Henrietta yang lolos dari Troy hampir saja tertembak, namun Jake lebih dulu menggagalkannya. Akhirnya Troy tewas di tangan anaknya sendiri. Di akhir cerita, Henrietta meninggalkan rumahnya hidup di tengah kota. Truly, I fear that you gave me something back I was missing. I thank you for that, Jake. I didn't know about this one. Sedangkan Jake kembali ke kehidupan normalnya, dan sepertinya ia pulang untuk menemui ibunya. Itulah cerita singkat film Last Survivor. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.